wabarakatuh Nisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik mengarahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan mengarahkan. Keterampilan mengarahkan menurut Mula Warman adalah teknik atau keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk mengarahkan pembicaraan konseli dari satu hal ke hal yang lain secara langsung. Nah, keterampilan ini sering juga disebut dengan keterampilan bertanya, karena dalam penggunaannya hanya menggunakan kalimat-kalimat tanya. Sedangkan menurut Fauzan, pada tahun 2006, mengarahkan adalah ungkapan verbal konselor yang secara khusus berniat mengarahkan perhatian dan pembicaraan konseli pada alur pembicaraan yang dikehendaki menurut proses dan isi bahasan konseling. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengarahkan dalam konseling merupakan keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan dan perhatian konseli pada alur pembicaraan yang dikehendaki, baik menurut proses dan isi bahasan konseling dengan ungkapan verbal secara langsung. Keterampilan ini bertujuan untuk mendorong konseli untuk merespon pembicaraan terutama pada awal-awal pertemuan dan mengarahkan pembicaraan pada tujuan konseling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Utami. Di sini saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan tujuan dari mengarahkan. Terima kasih. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tujuan keterampilan mengarahkan atau leading. Nah, tujuan tersebut terdapat 7 poin. Di antaranya yang pertama yaitu tujuannya supaya tergugahnya konseli memulai diskusi isu penting. Jadi, tujuan dari leading ini supaya kita mendapatkan isu-isu penting itu. Jadi, bagaimana seorang konselor itu mampu untuk mengarahkan arah pembicaraannya kepada hal-hal yang ingin kita ketahui, terutama isu-isu penting tersebut gitu. Yang kedua ada mendorong klien untuk merespon pembicaraan terutama pada awal-awal pertemuan. Nah, di sini tugas konselor juga gitu sebagaimana supaya klien ini mampu untuk merespon pembicaraan terutama pada awal-awal pertemuan yang mungkin saja itu masih terdapat masih belum untuk terbuka banget gitu sama konselor itu. Makanya tujuannya bagaimana seorang konselor itu mampu gitu untuk mengarahkan supaya klien ini terdorong gitu untuk merespon pembicaraan melalui pertanyaan-pertanyaan konselor atau stimulus lainnya gitu. Yang ketiga ada memulai percakapan, memperdalam penekanan poin penting, mengecek persepsi dan memperjelas informasi yang diberikan oleh konseli. Jadi di sini tujuan keterampilan mengarahkannya supaya supaya konselor ini dapat memulai percakapan, terus dapat memperdalam nih penekanan informasi-informasi penting yang dimiliki oleh konseli gitu. Terus bagaimana kita mengecek persepsi yang dimiliki oleh konseli tersebut juga untuk memperjelas informasi yang diberikan oleh konseli. Jadi bagaimana kita dapat mendapatkan informasi-informasi tersebut dengan keterampilan mengarahkan gitu. Selanjutnya yaitu menggali lebih dalam untuk isu atau jawaban yang diberikan oleh konseli. Jadi tujuannya juga salah satunya itu untuk menggali nih lebih dalam informasi-informasi yang dimiliki oleh konseli atau jawaban yang diberikan konseli supaya kita terfokuskan gitu apa isu yang akan kita bahas atau terdapat permasalahan apa sih yang dimiliki oleh konseli itu atau bisa dibilang kita untuk mendapatkan benang merahnya gitu. Ini adalah tujuan keempat poin dari tujuan keterampilan mengarahkan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fajar Ramadan. NIM saya 2285180052. Saya dari kelompok 4. Jadi tujuan keterampilan mengarahkan yang kelima itu terhindarnya konseli dari pembeberan detil yang kurang relevan. Jadi kita sebagai konselor harus bisa mengarahkan konseli
agar pembicaraannya itu tidak membahas ke arah yang lain. Selanjutnya yang keenam itu ditemukannya gagasan pembicaraan tertentu konseling. Jadi setelah proses konseling ini ada gagasan yang konseling ambil dari proses konseling ini. Terus yang ketujuh, terfokusnya pembicaraan menurut proses dan alur konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis keterampilan mengarahkan. Dalam penggunaannya, teknik ini terdapat dua bentuk leading atau jenis keterampilan mengarahkan. Yang pertama ada leading umum. Leading umum adalah teknik pengarahan atau pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada konseli untuk bebas mengelaborasi, mengeksplorasi, atau memberikan reaksi jawaban dari berbagai kemungkinan yang sesuai dengan keinginan konseli. Leading jenis ini juga disebut dengan pengarahan tidak langsung dan biasanya menggunakan model pertanyaan tertutup. Yang dimaksud yaitu menyempitkan topik diskusi, mendapatkan informasi spesifik, mengenali kadar suatu masalah, dan mencegah melanjutkan pembicaraan konseli. Yang kedua ada leading khusus. Leading khusus adalah teknik pengarahan atau pertanyaan kepada konseli untuk memberikan suatu reaksi jawaban yang spesifik atau tertentu. Biasa disebut juga dengan pengarahan langsung. Biasanya menggunakan pertanyaan terbuka. Yang dimaksud pertanyaan terbuka adalah memulai interview, mendorong konseli menentukan informasi, mengungkapkan contoh spesifik tingkah laku, perasaan, atau pikiran konseli, dan memotivasi konseli untuk berkomunikasi. Nama saya Dewi Sinta Febrianti dengan NIM 228518040. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian klarifikasi atau clarification. Terima kasih. Nah, di dalam KBBI sendiri, klarifikasi atau clarification ialah penjernihan, penjelasan, dan pengembalian kepada apa yang sebenarnya. Nah, kalau keterampilan klarifikasi atau clarification ialah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan konseli dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Nah, ini tuh menurut Suprio dan Mulawarman. Nah, sekilas nih emang teknik clarification hampir sama dengan paraphrasing. Namun, dalam clarification ini, konselor tidak hanya mengungkapkan kembali apa yang telah diungkapkan oleh konseli, tetapi juga melakukan penegasan dan penjamaan atau pengulangan sehingga proses konseling menjadi lebih jelas dan terarah. Penjamaan ini membantu konseli dalam menggali pernyataan-pernyataannya dan makna yang melekat dalam kata-kata yang dipergunakannya. Seperti itu, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zahra dengan NIM 2285180004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan klarifikasi. Selanjutnya ada tujuan klarifikasi. Tujuan klarifikasi ini dikemukakan oleh Fauzan Lutfi tahun 2008. Yang pertama ada konseling memperoleh balikan bahwa konselor memahaminya secara utuh. Jadi setelah keterampilan klarifikasi ini, konseli akan merasa bahwa konselor itu mendengarkan dengan aktif dan memahami isi pembicaraan secara menyeluruh. Yang kedua ada diperoleh kejelasan inti isi pembicaraan konseli. Jadi di sini juga konselor dapat menarik kesimpulan sementara isi dari pembicaraan konseli tersebut. Yang ketiga, terbantu mendiskriminasikan perbuatan ataupun situasi yang dihadapi. Jadi di sini konseli akan dibantu dalam bagaimana ia bersikap sesuai dengan situasi yang ia hadapi sekarang ini. Dan yang terakhir ada mengarahkan pembicaraan lebih lanjut ke arah uraian situasi ataupun perbuatan yang lebih luas dan dalam. Jadi tujuan klarifikasi ini agar konseli tidak berbicara kemana-mana. Jadi pembicaraan itu hanya tertuju pada tujuan akhirnya. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agus Salim. Di sini saya sebagai pemateri. Terima kasih kepada pemateri yang sebelumnya, dan untuk yang selanjutnya yaitu hal-hal penting dalam keterampilan klarifikasi. Untuk poin pertama, apa yang telah dikatakan klien. Jadi kita
Sebagai konselor harus bisa memperhatikan perkataan-perkataan yang dilontarkan dari klien kepada konseli. Dan untuk yang kedua, apakah pesan yang disampaikan klien ada bagian yang hilang? Jadi maksudnya di sini kita harus bisa mengecek kembali apakah perkataan klien kepada konselor ada yang hilang atau ada yang tertinggal. Dan untuk poin ketiga, yaitu bagaimana konselor mendengar, melihat, atau mengerti cara memulai respon ini. Untuk poin ini sangat penting banget gitu dimiliki oleh seorang konselor. Dan untuk poin keempat, konselor harus mengetahui apakah klarifikasinya berguna. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Fatia dari kelompok 4. Nah, yang terakhir adalah contoh. Di sini terdapat 2 contoh percakapan mengenai keterampilan klarifikasi. Nah, dari kedua contoh tersebut bisa kita lihat konselor menggunakan kata pada dasarnya. Sebenarnya terdapat kata-kata lain yang dapat digunakan dalam percakapan keterampilan klarifikasi ini, seperti pada dasarnya, pada pokoknya, pada intinya, singkat kata, dengan kata lain, dan dari keterangan saudara. Nah, konselor dapat menggunakan kata-kata tersebut karena kata-kata tersebut dapat mengungkapkan kembali isi dari pernyataan konseli itu sendiri.